Alhamdulillah, semangat belajar terus ya anak-anak. Alhamdulillah, mulai hari ini kita belajar lagi. Baiknya sebelum kita mulai belajar, kita melafazkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semuanya, selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ustaz Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di kelas 2A? Semoga tetap semangat ya, selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di video pembelajaran dari Ustadz. Dan baiknya sebelum kita mulai pembelajaran di video kali ini, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, insyaallah Ustadz pada video kali ini Ustadz akan mengajak anak-anak untuk bersama-sama kita akan belajar tentang denah. Ya anak-anak ya. Denah itu apa sih? Kemudian apa-apa saja yang ada di denah itu, kemudian bagaimana cara membaca denah, kemudian bagaimana cara menunjukkan gambar di denah. Kita akan belajar sama-sama ya. Baik anak-anak, jadi denah itu adalah gambar yang menunjukkan tempat. Jadi di denah itu ada arahnya, kemudian ada gambar bangunannya, ada gambar gedungnya, dan lain-lain. Jadi kita kalau menjelaskan denah itu bisa dengan menunjukkan letak bangunan tersebut. Misalnya ada bangunan sekolah, kemudian bangunan masjid, itu di mana tempatnya. Nah, itu kita bisa menunjukkan letak bangunan itu di denah. Baik, ini adalah contoh denah sederhana. Jadi denah itu ada beberapa macam ya anak-anak. Misalnya kalau di rumah kita ada denah rumah. Denah rumah misalnya menunjukkan kamar itu di mana, ruang tamu di mana, kamar mandi di mana, dan bagian-bagian lain di rumah itu di mana. Nah, itu untuk denah rumah. Kemudian kalau kita di sekolah ada juga denah sekolah. Misalnya ruang kelas itu di mana-mana saja. Kemudian saat kita akan ke WC di mana itu ada denah sekolah. Itu adalah jadi denah rumah dan sekolah itu denah yang sederhana, lebih sederhana. Kemudian ada juga denah jalan misalnya, atau denah kalau kita di komplek ada denah komplek. Ini adalah Ustadz tunjukkan contoh dari denah sederhana. Ya, di sini ada yang nama jalannya, kemudian ada nama bangunannya atau nama tempatnya. Nah, kalau yang panah ini, yang tanda panah ini adalah menunjukkan dia berada di jalan mana, di jalan apa. Nah, kita bisa menunjukkan, misalnya kita bisa menunjukkan taman. Ya, contoh adalah membaca denah taman. Jadi taman itu berada di jalan apa yuk? Benar. Taman itu berada di jalan bahagia. Kemudian masjid. Ya, masjid berada di jalan apa? Benar sekali, masjid berada di jalan pahlawan. Kemudian kita juga bisa menunjukkan kalimat. Ya, bangunan atau tempat yang berada di jalan amanah adalah benar. Jadi bangunan atau tempat yang berada di jalan amanah adalah supermarket dan toko buku. Kemudian bangunan atau tempat yang berada di jalan bersama, bangunan apa saja? Iya benar. Jadi bangunan yang berada di jalan bersama adalah rumah sakit, panti asuhan. Ya, dua saja ya. Ada dua bangunan yang berada di jalan bersama. Kemudian kantor polisi.
Kantor polisi berada di jalan? Benar, kantor polisi itu berada di Jalan Pahlawan. Di sini kita bisa melihat di sebelah kanan masjid adalah bangunan apa? Ayo. Benar, di sebelah kanan masjid adalah bangunan bank. Nah, begitulah anak-anak ya cara untuk membaca denah. Insya Allah sudah cukup jelas nama jalannya, kemudian nama bangunannya. Kemudian ada tanda panahnya juga, diperhatikan. Jadi tanda panah itu adalah tanda bangunan itu mengarah ke jalan apa atau menghadap ke jalan apa. Insya Allah bisa. Ustadz yakin anak-anak Ustadz pintar semua, pasti bisa menjelaskan denah ini. Nah itu anak-anak, insya Allah video pembelajaran dari Ustadz Catur pada kali ini semoga bermanfaat dan bisa membantu anak-anak ya, membantu kalian untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustadz. Baik, insya Allah cukup untuk video kali ini. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sudah menyaksikan video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah tetap gunakan masker. Jangan lupa di rumah bantu Umi dan Abi. Dan tentunya tetap semangat dalam belajar dan beribadah. Kita akhiri sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.